Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Afiyah Ramdaniati. Di video kali ini saya akan membahas materi atau contoh soal asesmen kompetensi minimum, yakni di bidang numerasi. Tentunya soal-soal yang saya bahas ini telah dimodifikasi dan juga disesuaikan. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal level 5, yaitu pada kelas 10 dengan materi aljabar pada bab persamaan dan pertaksamaan dengan kompetensi tujuannya yakni menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Oke, check it out. Oke, kita sama-sama lihat soalnya. Bu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk siswanya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat tulis yang ingin dibeli berupa buku tulis, ballpoint, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak sebesar 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan Makmur seperti pada gambar berikut. Oke, soal yang pertama. Bu Siti membeli 3 paket alat tulis yang berisi lebih dari 2 macam alat tulis, baik itu di toko Rezeki maupun di toko Makmur. Bentuk persamaan dan bentuk matriks yang sesuai untuk ketiga paket tersebut adalah ini misal buku tulis itu kita notasikan dengan X, penghapus itu adalah Y, dan ballpoint itu adalah Z. Oke, kita punya kata kunci yakni alat tulis berisi lebih dari 2 macam alat tulis, berarti harus 3 macam, ya kan? Oke, kemudian bagaimana bentuk persamaan dan bentuk matriks yang sesuai? Oke, ini kita bisa lihat sama-sama bahwa yang akan kita ambil adalah hanya paket yang terdiri dari 3 alat tulis. Kita lihat di sini, toko Rezeki. Ada paket hemat ya, karena terdiri dari buku, penghapus, dan ballpoint. Paket hemat itu adalah 62.000, kita tulis di sini. Kemudian 8 ini didapat dari jumlah buku atau banyaknya buku pada paket hemat. Nah, banyaknya buku di paket hemat itu ada 8, maka ditulis 8X. Kemudian penghapus, ya kita misalkan Y ini adalah penghapus kan. Kita hitung penghapusnya ada berapa? 1, 2, 3. Oke, berarti 3Y. Dan ballpoint ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kita tulis 4Z di sini. Nah, kenapa dikalikan dengan 110? Karena tadi di awal kita sudah sepakati bahwa setiap pembelian alat tulis ini akan dikenakan pajak sebesar 10%. Kenapa jadi 110? Yang 100%-nya itu adalah harga aslinya 62.000. Kemudian yang 10%-nya itu adalah besarnya pajak yang harus dibayarkan. Jadi total yang harus dibayarkan itu adalah 110% dari harga normal, oke? Kemudian, di toko rezeki dari toko rezeki ini apakah ada lagi yang terdiri dari 3 buah alat tulis? Gak ada ya. Oke, sekarang kita langsung ke toko Makmur. Kita masuk ke toko Makmur, kita melihat paket sedang dan paket lengkap. Nah, paket sedang ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 buah alat tulis 5 buah buku tulis. Kemudian penghapusnya ada 2 dan 1, 2, 3, 4 ballpoint. Harganya adalah Rp48.000. Paket yang ketiga adalah paket lengkap. Ada berapa buku tulis nih? 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, 5 lagi. Dan penghapusnya 1, 2, 3 Y. Ballpoint ada 4 ya. Ada 8 ya. Berarti 8Z sama dengan 62.000. Nah, kita sudah temui dari bentuk persamaan dari soal cerita tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian untuk menuliskan matriksnya,
cukup mudah ya teman-teman. Kita lihat yang variabelnya X itu berada di baris pertama 855 kita tulis ke bawah, kemudian 323 448 juga kita tulis di sini 448. Ini kita harus berurutan mulai dari buku tulis, penghapus, dan ballpoint. Dari mana cara mengurutkannya? Kita lihat dari X, Y, Z berurutan ya. Selanjutnya juga harganya berurutan juga 62.000, 48.000, dan 64.000. Sampai sini selesai. Nomor 1 sudah terjawab. Nah, untuk soal nomor 2, berdasarkan harga tiap paket yang tersedia di toko rezeki, untuk setiap alat tulis, Bu Siti mendapatkan kesimpulan bahwa berarti kita diminta untuk memberikan kesimpulan. Dari mana kita dapatkan kesimpulan? Kita bisa mencari harga setiap item pada di toko rezeki tersebut. Nah, dari sini kita punya 3 persamaan dari toko rezeki ya. 8X, 3Y, dan 4Z sama dengan 62.000 untuk paket hemat. Untuk paket ekonomis 5Y plus 0, karena dia tidak ada penghapus makanya kita tulis 0, ditambah 8Z sama dengan 57.000. Dan untuk paket murah itu adalah 3X ditambah Y ditambah 0 sama dengan 17.000. Selanjutnya kita akan mencari masing-masing variabel X, Y, dan Z. Bagaimana caranya? Nah, ini dia. Kita menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Kita dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita kerjakan dan kita kurangkan. Dikalikan dulu terlebih dahulu agar agar koefisien X-nya ini sama, ya kan? Maka kita menemukan persamaan baru, yakni 15Y min 44Z sama dengan negatif 1. Maka kita mendapatkan persamaan baru, yakni 15Y dikurangi 44Z sama dengan negatif Rp146.000. Kita sebut ini persamaan keempat. Selanjutnya, persamaan 1 dengan persamaan 3. Kita eliminasi variabel X juga. Kita dapat Y ditambah 12Z sama dengan Rp50.000. Kita sebut ini persamaan kelima. Nah, selanjutnya dari persamaan yang telah kita dapat tadi, persamaan 4 dan 5, kita akan eliminasi lagi. Nah, eliminasi lagi maka kita dapat Z-nya itu adalah Rp4.000. Nah, selanjutnya kita sudah menemukan nilai Z yaitu Rp4.000. Kemudian kita substitusi ke persamaan yang paling mudah ya. Di sini kita mengambil persamaan persamaan ke berapa ya? Di sini kita akan substitusi ke persamaan kedua, maka Z-nya diganti oleh 4.000, kemudian setelah dihitung hasilnya adalah X sama dengan Rp5.000. Kita sudah dapat nilai Z sama dengan 4.000 dan nilai X sama dengan Rp5.000. Selanjutnya kita akan substitusi untuk yang terakhir. Kita akan mencari nilai Y, maka kita menggunakan persamaan yang ketiga ya. X-nya ini kita masukkan 5.000, kemudian hasilnya adalah Y sama dengan Rp2.000. Nah, kesimpulannya jadi harga buku tulis, penghapus, dan ballpoint di toko rezeki berturut-turut adalah Rp5.000, Rp2.000, dan Rp4.000. Kemudian nomor 3, berdasarkan harga setiap paket yang tersedia di toko makmur, untuk setiap alat tulis Bu Siti mendapatkan kesimpulan bahwa kalau tadi di toko rezeki, sekarang kita akan berangkat dari toko makmur. Bagaimana caranya? Sama saja seperti cara sebelumnya ya teman-teman. Kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, ini dia persamaan yang sudah kita dapatkan
dari toko makmur. Nah, kita akan eliminasi persamaan 1 dan 3 terlebih dahulu. Maka didapat negatif Y negatif 4Z sama dengan negatif Rp16.000. Oke. Kalau teman-teman ingin mengubahnya menjadi plus, boleh saja, berarti kita dikalikan dengan negatif semua ya. Jadinya Jadi Y ditambah 4Z sama dengan 16.000. Itu boleh saja ditulis seperti itu. Oke, selanjutnya persamaan 1 dengan persamaan 3, kita akan mengeliminasi variabel Y. Maka didapat 5X ditambah 4Z sama dengan negatif Rp16.000. Nah, setelah itu dari variabel baru ini kenapa variabel barunya jadi kok berubah tandanya? Nah, karena ini kan kita mau buat 5X-nya ini menjadi positif. Maka kita harus mengkalikan dengan negatif, ya kan? Nah, berarti ini jadi positif 5X, 4Z jadi negatif 4Z, negatif 16.000 jadi positif 16.000. Nah, dieliminasi dengan persamaan yang kedua dari sini, ya kan? Nah, kita akan mengeliminasi variabel X-nya terlebih dahulu. Kita kalikan 8, yang bawah kalikan 5, maka dapat hasilnya adalah negatif 92Z sama dengan negatif 322. Maka Z sama dengan 3.500. Oke, kita sudah dapat nih, harga si Z ini adalah 3.500. Bagaimana selanjutnya? Sama seperti tadi, kita masukkan dengan metode substitusi. Dari persamaan 8X ditambah 12Z sama dengan 90.000, kita masukkan nilai Z sama dengan 3.500, maka hasilnya kita dapat X sama dengan Rp6.000. Dan untuk nilai Y, kita masukkan ke substitusi. Kita substitusikan ke persamaan 5X ditambah 2Y ditambah 4Z. Kita masukkan X sama dengan 6.000 dan Z sama dengan 3.500. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 2.000. Oh ya teman-teman, untuk mensubstitusi ataupun eliminasi ini, teman-teman boleh pakai persamaan yang mana saja ya. Jadi tidak harus atau tidak ada aturan baku mengenai persamaan yang harus digunakan untuk mengeliminasi terlebih dahulu atau yang untuk disubstitusikan. Jadi teman-teman pilih persamaan-persamaan yang angkanya lebih kecil supaya perhitungannya tidak terlalu besar, atau dengan persamaan-persamaan yang terlihat lebih mudah untuk dioperasikan. Begitu ya teman-teman. Nah, maka kesimpulannya, harga buku tulis, penghapus, dan ballpoint di toko makmur berturut-turut adalah Rp6.000, Rp2.000, dan Rp3.500. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, bagaimana soalnya? Berdasarkan data yang diperoleh pada soal nomor 2, jika Bu Siti ingin membeli sedikitnya 5 buah buku tulis, 4 buah penghapus, dan 5 buah ballpoint, maka toko yang sebaiknya dikunjungi Bu Siti adalah... Nah, siapa nih toko yang sebaiknya dikunjungi Bu Siti? Berikan alasannya. Kalau kita ingin mengunjungi sebuah toko untuk membeli barang-barang, pasti kita akan mencari toko yang paling murah harganya ya. Kualitas sama, kapasitas sama, tapi harganya yang paling murah. Nah, berdasarkan data yang kita peroleh dari soal nomor 2 dan 3, kita dapatkan di toko rezeki, harga satu buah buku tulis itu adalah Rp5.000. Harga satu buah penghapus adalah Rp4.000. Harga satu buah ballpoint adalah Rp4.000. Nah, ini persamaan 5X ditambah 4Y ditambah 4Z kita dapat dari jumlah yang ingin dibeli oleh Bu Siti. Nih, Bu Siti ingin membeli 5 buah buku tulis, maka 5X, 4 buah penghapus, maka 4Y, dan 5 buah ballpoint, maka ditulis 4Z.
masukkan, kemudian substitusikan nilai X, Y, dan Z yang diketahui tadi, dan hasilnya adalah Rp49.000. Nah, bagaimana di toko makmur? Dengan persamaan yang sama, kita masukkan X sama dengan 6.000, Y-nya itu adalah 2.000, dan Z-nya adalah 3.500. Setelah dihitung, kita mendapatkan harga total yakni 52.000. Nah, ternyata toko makmur itu lebih mahal daripada toko rezeki, yakni lebih mahal Rp3.000. Maka Bu Siti sebaiknya mengunjungi toko rezeki untuk membeli alat-alat tulis tersebut, karena toko rezeki lebih murah Rp3.000 daripada toko makmur. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penjelasan kita hari ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.